Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian rutin setiap hari Kamis membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan masuk dosa besar yang ke-15. Al-Kabiratul Khamisatu Asyarah, yaitu al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ajabu wat-tih. Dosa besar yang ke-15 ini adalah tentang kesombongan dengan berbagai macam istilahnya, yaitu ada al-kibr, kesombongan, wal fakhr, membanggakan diri, wal khuyala, congkak, wal ujub, yaitu ujub, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, watih, ini juga sama seperti ujub, merasa orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ini semua termasuk bagian daripada kesombongan. Meskipun nanti ada perbedaan seperti sombong dan ujub. Kalau ujub itu wasilah untuk sombong. Orang yang ujub belum tentu sombong. Tapi kalau orang yang sombong pasti ujub. Ujub ya, bahasa Arab bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa apa? Ujub. Bojo gitu ya. Ujub ya, ujub. Ini yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala untuk menunjukkan kepada kita bahwa sifat semacam ini termasuk dosa besar. Karena kesombongan itu tentunya sangat berbahaya bagi seseorang. Apalagi kalau orang ini memiliki kekuasaan. Kalau sebelumnya beliau membahas tentang imam atau pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim biasanya disebabkan karena kesombongan. Kalau seorang pemimpin sudah merasa dirinya paling kuat, tidak bisa ada yang mengadilinya, merasa dirinya paling berkuasa, merasa dirinya paling hebat, paling di atas daripada yang lainnya, disitulah akan semena-mena. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang zalim yang Allah sebutkan di Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, ini semua pemimpin-pemimpin disebabkan karena sombong akhirnya berbuat kezaliman. Karena sombong akhirnya berbuat semena-mena. Karena sombong akhirnya menolak ajakan para nabi dan juga rasul. Yang menyebabkan mereka mendustakan para nabi dan juga rasul itu adalah sifat sombong yang ada dalam dirinya. Mereka sudah tahu kebenaran itu ada pada nabi dan rasul, membawakan ayat-ayat bayyinah, bukti-bukti yang nyata, apalagi ditambah lagi dengan mukjizat yang ditunjukkan di hadapan para raja ini, namun karena kesombongan sehingga mereka menolak
dakwah para nabi dan juga para rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat yang sangat berbahaya, termasuk dosa besar. Dan kita tahu syaitan di dalam menjerumuskan manusia itu tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Syaitan juga masuk untuk menggoda orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan. Apakah kelebihan ilmu, kelebihan amal, ini pun dimasuki oleh syaitan untuk menggoda orang-orang semacam ini. Orang-orang yang berbuat maksiat, syaitan menggunakan jalan yaitu membuat mereka putus asa dari rahmat Allah. Kamu gak mungkin diampuni oleh Allah. Kamu sudah banyak dosa-dosanya. Kamu tobatnya itu dusta, bohong. Kamu tobat kemudian berbuat dosa lagi, mendingan gak usah tobat. Nah, ini godaan syaitan kepada orang-orang yang gemar melakukan maksiat, tujuannya agar tidak punya harapan, agar dia tidak punya roja, tidak punya harapan, putus asa dari rahmat Allah. Namun kalau syaitan masuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang punya ilmu yang luas, para ulama, maka syaitan masuk dari jalur yaitu kesombongan. Syaitan menggodanya sehingga dia merasa punya ilmu lebih daripada orang lain, akhirnya merasa ujub, sehingga merasa sombong. Dan inilah yang menjerumuskan iblis ke dalam kesengsaraan. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling bertakwa, ibadahnya paling banyak, membuat iblis ini merasa dirinya sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kalau iblis ini punya penyakit hati yang sangat akut. Penyakit hati, penyakit kesombongan, merasa dirinya paling hebat. Allah tunjukkan itu dengan menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Begitu Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada seluruhnya penduduk langit itu termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Fasajadul malaikatu kulluhum ajmain illa iblis kana minal mutakabbirin. Fasajadul malaikatu kulluhum ajmain. Maka sujudlah semua malaikat illa iblis. Atau dalam ayat yang lain aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk sujud kepada Adam karena istakbaro. Apa itu istakbaro? Sombong, merasa dirinya hebat, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita bahwa sombong ini adalah dosa besar dan berbahaya, membinasakan pelakunya dari dan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Surat Ghafir ayat 27. Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin, dari semua orang-orang yang merasa sombong, setiap orang-orang yang merasa besar di muka bumi ini. La yu'minu bi yaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun, raja yang sangat mutakabbir, yang sangat sombong, merasa dirinya tidak pernah sakit. Fir'aun dalam hidupnya tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan kesengsaraan, sehingga sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang yang sangat sombong. Menghadapi orang seperti ini, Nabi Musa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kenapa Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong?
Karena kesombongan adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu haknya Allah. Tidak boleh satu makhluk pun yang sombong di muka bumi ini. Yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Sombong di sisi Allah atau sombong bagi Allah itu adalah mahmuda, terpuji. Sifat sombong kalau untuk Allah maka menjadi terpuji. Tapi kalau sifat sombong ini dilakukan oleh manusia maka menjadi mazmum, menjadi tercela. Nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya yang menyebutkan bahwa sombong itu adalah pakaiannya Allah. Barang siapa yang memakai pakaian kesombongan tersebut, Allah akan siksa dia di neraka. Maka tidak boleh satupun manusia yang merasa dirinya sombong. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah. Sesungguhnya orang-orang yang membantahmu wahai Muhammad, Rasulullah ketika berdakwah banyak orang-orang yang membantah beliau. Tidak hanya bantah dengan argumen, tidak hanya melempar dengan argumen, tapi melempar dengan batu. Beliau berdakwah, tidak hanya mereka membantah, melempar argumen untuk mematahkan argumen Rasulullah, tapi yang mereka gunakan senjata, mereka gunakan batu untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Kita tahu ketika beliau berdakwah di daerah Taif, apa yang terjadi? Beliau dilempari oleh orang-orang Taif sampai mengalir darah dari kaki beliau. Namun beliau tetap menyampaikan dakwah sampai para malaikat, termasuk malaikat-malaikat penjaga gunung, tidak tega melihat beliau diperlakukan demikian. Mereka menawarkan bantuan. Kalau engkau mau wahai Rasulullah, akan kami angkat 2 gunung Al-Aqshabain dan akan kami hantamkan kepada penduduk Taif. Namun lihat kesabaran beliau di dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Gangguan, cobaan, hinaan itu tidak beliau respon. Beliau justru mendoakan kebaikan untuk mereka. La'allallah ayyakhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang menyembah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini Rasulullah. Beliau ya ketika berdakwah mendapatkan tantangan, yujadilunaka, mereka berdebat, mereka menantang kepadamu fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Tidak mau menerima ayat-ayat tersebut. Bi ghairi sultanin atahum, tanpa adanya keterangan, tanpa adanya hujah sama sekali. Inna fi sudurihim illa kibrun, maka itu semua adalah disebabkan karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Wa ma hum bibalighi fasta'id billah, dan mereka tidak sanggup melakukan itu, tidak sanggup melakukan atau membantahmu dengan itu. Fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwanya para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangannya adalah orang-orang yang sombong. Ya, Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun yang sudah melihat seluruh bukti-bukti yang nyata. Tongkatnya menjadi ular, tongkatnya menang melawan sihirnya Fir'aun. Namun itu semua tidak membuat Fir'aun ini tobat kepada Allah. Justru yang tobat siapa? Tukang sihirnya. Justru tukang sihirnya. Padahal tukang sihir itu kan dia yang paling buruk gitu ya. Dia yang paling berdosa. Dia melakukan kesyirikan, berbuat sihir, menyembah kepada selain Allah, tapi melihat bukti yang nyata, mereka langsung bertobat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak punya kesombongan, berbeda dengan Firaun yang punya kesombongan, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi yang lain ya, bahkan sampai merendahkan ya, Nabi Shu'aib misalkan atau yang lainnya ya.
Baik. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang Quraisy, apalagi orang-orang yang senior. Kalau yang masih muda-muda, insya Allah selamat. Mereka mendapatkan hidayah. Tapi yang senior-senior ini dari kalangan Quraisy, karena kesombongannya tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja seperti Walid bin Al-Mughirah. Ini paling senior dari Quraisy. Lebih di bawahnya lagi Abu Jahal. Kemudian Abu Lahab. Dan yang lainnya. Orang senior-senior seperti ini rata-rata mati dalam keadaan kafir. Termasuk Abu Thalib. Pamannya Rasulullah yang senior-senior ini mati dalam keadaan kafir. Karena namanya senior, merasa paling tua, tidak mau mendengar Nabi Muhammad SAW. Sombong dalam diri mereka. Tapi anak-anaknya alhamdulillah mereka mendapatkan hidayah. Walid bin Mughirah, siapa anaknya? Khalid bin Walid. Abu Jahal, anaknya masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Dan yang masih muda-muda rata-rata semuanya masuk Islam. Tapi kalau yang senior-senior ini rata-rata menyombongkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Di hadapan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Lalu di sini beliau membawakan beberapa hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yatabakhtar fi burdaihi id khasifallahu bihil arda wa huwa yatajaljala fiha ila yaumil qiyamah. Tatkala seseorang itu berjalan dengan penuh kesombongan fi bardaihi, dengan kedua burdahnya, kedua bajunya atau kedua kainnya. Ya, dia berjalan dengan pakaiannya dengan penuh kesombongan. Id khasafallahu bihil arda, maka Allah terbenamkan, Allah benamkan dia ke dalam bumi. Orang yang sombong seperti ini dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia terus bergejolak, bergoncang di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada dua kemungkinan. Dia masih hidup di dalam bumi dan digoncangkan sampai hari kiamat. Yang kedua, dia memang meninggal di dalam bumi dan terus digoncangkan bumi itu sampai hari kiamat. Mungkin kita tidak merasakannya, tapi si pelaku ini dialah yang merasakan goncangan tersebut, siksaan bagi orang-orang yang sombong. Dan disebutkan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, ini peristiwa orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad, orang-orang sebelum kita dari Bani Israel, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari juga yang lainnya, ya. Bainama rajulun yatabakharu, ya, kata Imam Bukhari ini dari kalangan Bani Israel. Dan di antara contohnya adalah seperti siapa? Qarun yang keluar dengan pakaiannya yang sangat dia takjub dengan pakaiannya, keluar dengan bangga dengan pakaiannya, dengan sombong dengan harta yang dia miliki, ternyata Allah benamkan dia ke dalam bumi. Ini bukti, ya, orang-orang akan dibenamkan ke dalam bumi, orang-orang yang sombong seperti itu. Maka hati-hati, ya, jangan sampai terulang kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang sombong bisa saja dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Dan kita mesti selalu yakin dengan hadis-hadis seperti ini, dengan ancaman-ancaman seperti ini. Jangan sampai kita menganggap remeh, ya, dengan perbuatan sombong, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membenamkan ke dalam bumi. Disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwasanya bainama rajulun yajurru an arahu yajurru izarahu minal khuyala. Hadis riwayat yang lain, orang ini berjalan dengan menjulurkan kainnya melebihi mata kaki dengan penuh kesombongan. Ini juga berbahaya. Orang yang menjulurkan pakaiannya, bagi laki-laki tentunya, menjulurkan kainnya melebihi mata kaki,
maka ancamannya, apalagi dia dengan penuh kesombongan, akan dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Tapi kalau tidak dengan sombong, terkena ancaman yang lain. Maka kita yang sudah mengaji, sudah mendengar hadis-hadis semacam ini, kalau memanjangkan pakaian, celana melebihi mata kaki, ini mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW, maka hati-hati. Jangan meremehkan masalah seperti ini. Sebagian orang merasa, kan saya tidak sombong, tidak masalah saya memanjangkan celana melebihi mata kaki. Hati-hati. Ya. Rasulullah SAW mengancam orang kalau dengan penuh kesombongan, diantaranya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah, langsung diazab di neraka. Itu kalau dengan kesombongan. Kalau tidak dengan kesombongan, diancam dengan apa? Man jarra izarahu atau manjarra saubahu khuyala falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki, siapkan tempat duduknya, tempat kembalinya di neraka. Jadi semua terkena ancaman, baik sombong maupun tidak sombong. Ya, maka perlu kita hati-hati, masalah kain bisa menyebabkan orang masuk neraka. Maka untuk amannya, jangan ada kain yang melebihi mata kaki. Yang dilarang itu cuma melebihi mata kaki. Berarti kalau ngepas dengan mata kaki boleh? Boleh. Ngepas dengan mata kaki, tidak melebihi mata kaki boleh. Mata kakinya masih kelihatan. Nah, ini masih boleh. Ya. Tapi yang afdolnya adalah di atas mata kaki. Ini yang lebih afdol. Pahalanya lebih besar daripada yang ngepas dengan mata kaki. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru al-jabbarun al-mutakabbirun yaumal qiyamah amsalu az-zurra yat'uhum an-nas. Akan dikumpulkan atau dibangkitkan orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat, yaitu seperti semut, ya, berbentuk manusia. Akan dibuat menjadi kecil seperti semut yang berbentuk manusia. Orang-orang yang merasa besar di muka bumi ini dibangkitkan nanti seperti seekor semut yang sangat kecil, ya, dan itu penghinaan bagi mereka. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Di dunia dia merasa besar, merasa dirinya tinggi, di hari kiamat direndahkan oleh Allah seperti semut yang berbentuk manusia. Naudzubillah min dzalik. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata, awwalu dzambun usyallahu bihi al-kibr. Dosa pertama kali yang dilakukan dosa pertama kali yang Allah dimaksiati adalah dosa sombong. Dosa pertama kali yang dengannya Allah dimaksiati adalah dosa sombong. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Faman istakbara alal haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanahu. Di sini beliau menegaskan, barang siapa yang menyombongkan diri di hadapan kebenaran, maka sebagaimana yang dilakukan oleh iblis tidak bermanfaat keimanan pada orang tersebut. Orang yang menyombongkan diri di hadapan kebenaran, merasa dirinya lebih mulia daripada orang yang menyampaikan kebenaran itu, atau merasa usianya lebih tua daripada orang yang menyampaikan, atau merasa dirinya lebih kaya daripada orang yang menyampaikan kebenaran, akhirnya menolak kebenaran tersebut, maka kata beliau dia seperti iblis. Posisi orang ini seperti iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal dia tahu kebenaran. Dan di sini beliau tekankan lam yanfa imanuhu, imannya itu tidak bermanfaat, alias orang itu tidak beriman. Kalau orang yang punya kesombongan, artinya keimanannya dikhawatirkan.
ya, bisa hilang dari hati seseorang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-kibru safhul haqqu wa ghamtun nas. Wa fi lafdin li Muslim al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Di sini di sini beliau Imam Az-Zahabi ingin menjelaskan tentang apa itu sombong. Beliau bawakan hadis ini, yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Ini Rasulullah menafsirkan kesombongan, yaitu batarul haqq, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Ini dua bentuk kesombongan. Menolak kebenaran yang sampai kepadanya dan merendahkan manusia. Hal itu pernah terjadi kepada seorang munafik. Ya, mungkin nanti hadisnya akan kita bacakan di akhir-akhir pembahasan. Orang munafik, ya, ketika Rasulullah melihat orang ini makan dengan tangan kirinya, maka diingatkan oleh beliau, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Namun kata orang ini, la astati, aku enggak mampu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, la tastati, la yamna'uhu illal kibr. Tidak ada yang menghalangimu atau tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Dia diingatkan untuk makan dengan tangan kanan, dia mengatakan tidak mampu. Tidak ada yang menghalangi dia itu. Dia tidak mampu itu bukan karena ada darurat, bukan karena tangan kanannya tidak bisa digunakan, bukan. Tapi kata Rasulullah karena kesombongan. Dan didoakan oleh Rasulullah, ya, tidak akan bisa menggunakan tangan kanannya selama-lamanya. La tastati abadan, engkau tidak akan mampu selamanya. Akhirnya tangan kanannya kaku, tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ini ancaman yang sangat berat, ya, bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah harus kita terima apa adanya. Baik bisa diterima dengan akal maupun tidak bisa diterima dengan akal, jangan ditolak. Wajib kita imani, meskipun hikmahnya, sebabnya belum kita ketahui. Karena kadangkala apapun yang datang dari Rasulullah, kebanyakannya tidak bisa kita cerna dengan logika. Maka yang bisa kita terima dengan keimanan. Contohnya disebutkan bahwasanya ada seseorang yang mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu amma yakhsha ahadukum, ya, aula yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallaha ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratu himarin. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kalian tidak takut, atau kata beliau, takutlah kalian Allah Subhanahu wa taala menjadikan takutlah kalian ketika seseorang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Artinya hati-hati dengan mendahului imam. Allah Subhanahu wa taala bisa akan menjadikan kepalanya menjadi himar, atau menjadi kepalanya atau bentuk rupanya menjadi rupa himar, keledai. Ini ancaman yang sangat keras. Kalau mendahului imam, bisa jadi Allah rubah mukanya, wajahnya menjadi wajah himar, keledai. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang ulama di Basrah yang didatangi oleh murid-muridnya, seorang ahlul hadis, ya, seorang ahlul hadis yang didatangi oleh murid-muridnya, berguru mengambil hadis dari ulama tersebut, ya, belajar karena sudah belajar lama dan tidak pernah melihat gurunya tersebut. Ketika menyampaikan hadis selalu menyampaikan di balik layar, di balik hijab, tirai. Gurunya tidak pernah menampakkan dirinya. Karena murid ini sudah lama belajar dan ingin berpisah dari gurunya tersebut, maka dia minta untuk bisa melihat gurunya tersebut. Baik, ini disebutkan oleh Ali Al-Qari fi Miftah Syarh Mishkatul Masabih, ya. Jadi ini riwayat yang sahih bercerita tentang seorang muhaddis
datang ke Damaskus ya, mohon maaf bukan Basrah, tapi datang ke Damaskus untuk berguru kepada seorang ahli hadis yang sangat masyhur. Faqara'a alaihi jumlatan lakinnahu kana yaj'alu bainahu baina hijaban. Dia belajar hadis kepadanya, tapi antara dia dengan gurunya ada hijab sehingga dia tidak bisa melihat gurunya tersebut. Falamma talat mulazamatuhu lahu, ketika sudah lama bermulazamah dengan gurunya, ya, ra'a hirsu alal hadis kasyafa lahu as-sitr. Dan gurunya ini melihat muridnya itu sangat antusias belajar hadis, maka guru ini membuka siter, membuka penutup tersebut. Apa yang terjadi? Qara'a wajhu himar. Murid ini melihat gurunya itu wajahnya wajah himar. Wajah keledai. Ya. Ahlul hadis, wajahnya keledai. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, ya, ihdar ya bunai an tusbiqal imam. Hati-hati wahai anakku, jangan pernah engkau mendahului imam. Fa inni lamma marrabi fil hadis. Sesungguhnya aku ini kenapa bisa jadi seperti ini? Ketika aku membaca sebuah hadis, ya, maka aku ragu-ragu tentang kebenarannya. Aku semakin ragu, enggak percaya dengan kejadian hadis tersebut, yaitu hadis tentang mendahului imam. Ketika dia mempraktekannya mendahului imam, ternyata Allah langsung merubah wajahnya menjadi himar. Jadi kenyataan, ya, orang-orang yang tidak menerima kebenaran, hati-hati. Ya, mungkin enggak percaya, masa sih cuma mendahului imam kok jadi himar gitu ya. Hati-hati. Allah rubah wajahnya menjadi wajah himar. Atau disebutkan, ya, dalam kisah yang lain bahwasanya ada seseorang yang membaca hadis, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, kisah tentang seseorang, ya, yang membaca hadis, yaitu hadis apabila salah seorang bangun dari tempat tidurnya, hendaknya dia mencuci kedua tangannya, ya, 3 kali sebelum dia masukkan tangannya ke dalam wadah, ke dalam air wudu. Mungkin pernah dengar ya, bab tentang wudu. Apabila seorang bangun dari tidur, basuhlah kedua tangannya terlebih dahulu sebelum dia masukkan tangannya ke dalam wadah air yang berisi wudu. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena orang ini enggak tahu di mana tangannya itu berlabuh ketika dia tidur, di mana tangannya berada ketika dia tidur. Imam Nawawi menyebutkan ada sebuah kisah bahwasanya ada seorang yang ketika membaca hadis ini dia tidak percaya. Bahkan dia mengatakan, "Saya tahu kok tangan saya di mana." Gitu kan? Ketika tidur saya tahu tangan saya di mana. Seakan-akan dia menolak hadis Nabi tersebut. Apa yang terjadi? Ketika dia bangun, disebutkan fa asbaha wa yada mahsyuratun fi duburihi. Begitu dia bangun, tangan semuanya masuk ke dalam duburnya. Ya, tangannya, ya, semuanya, ya, semua tangan ini masuk ke dalam duburnya. Ya. Ini ancaman dan ini pelajaran bagi orang-orang yang tidak percaya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melewati hadis-hadis seperti ini harus kita terima kebenaran ini. Jangan sampai kita menolak, karena termasuk orang-orang yang sombong dan ancamannya sangat besar. Ancaman di dunia dan juga ancaman nanti di hari kiamat. Berikutnya, wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang mukhtal, yaitu sombong ketika berjalan. Ya, sombong itu kan bermacam-macam ya. Ketika jalannya itu sombong, ya. Sombong dengan apa yang dia punya, jalannya dengan penuh kesombongan. Ada gambarannya, orang yang sombong ketika berjalan seperti apa gitu ya? Apa? Petentang-petenteng. Orang yang sombong ketika berjalan gitu ya. Ya. Itu namanya mukhtal. Kemudian fakhur, yaitu sombong dalam bentuk ucapan, ya. Fakhur, merasa bangga. Dia sebut-sebut apa yang dia miliki, kelebihan-kelebihan yang dia punya, dia sebut-sebut kepada orang.
Oh, saya ini punya ini punya ini. Saya ini keturunan ini dan itu. Saya punya ini dan ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, ana sayyidu waladu Adam wala aftakhir. Saya itu penghulunya manusia. Saya pemimpin seluruh manusia wala aftakhir, tapi saya tidak sombong. Ya. Ini sombong dalam bentuk ucapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar rawahu Muslim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya al-'azamati kebesaran yaitu izari, sarungku. Kesombongan itu adalah sarungku. Wal kibriya yaitu selendangku. Faman nazi'ani, barang siapa yang memakai kedua itu, yaitu kesombongan dan juga keangkuhan, kata Allah, alqaituhu finnar, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Ini yang tadi kita singgung, bahwasanya kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memakainya akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbiha. Surga dan neraka berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka juga bisa ngomong. Ini harus kita imani. Surga juga bisa berbicara, neraka juga bisa berbicara. Mereka berdua berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-jannah, maka berkatalah surga, ya Rabbi, mali yadkhuluni du'afa'un nas wa suqatuhum. Ya Allah, kenapa orang-orang yang masuk kepada saya, yang masuk ke dalam surga itu adalah du'afa'un nas, orang-orang yang lemah dari kalangan manusia, wa suqatuhum, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah dari manusia dan orang-orang yang direndahkan. Kenapa ya Allah? Orang-orang yang masuk surga itu orang-orang pinggiran, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wa qala an-nar, dan neraka juga berkata, ya, uristu bil jabbarina wal mutakabbirin. Ya Allah, aku dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, mutakabbirin. Ini menunjukkan bahwasanya yang masuk ke dalam surga itu orang-orang yang sering direndahkan oleh manusia, orang-orang lemah. Sebaliknya yang masuk di neraka kebanyakannya orang-orang yang sombong. Baik. Karena kita tahu kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak punya hak untuk sombong. Karena manusia itu kira-kira apa yang mau disombongkan? Ya. Dia tercipta dari sesuatu yang hina, dari air yang hina, keluar juga dari dua jalan yang hina, jalan orang tuanya yang hina ketika dia menjadi anak, kemudian dia setelah menjadi anak keluar dari jalan yang hina juga, kemudian dia kemana-mana membawa kotoran, membawa kotoran di perutnya. Ketika meninggal dunia juga menjadi busuk. Lalu apa yang kita sombongkan? Maka tidak layak. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, yaitu surga, kami jadikan penghuninya adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, tidak menginginkan ya kesombongan, kecongkaan di muka bumi, dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Allah juga berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yaitu jangan engkau palingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia. Palingkan wajah menunjukkan kesombongan.
ketika ada orang ngajak ngomong, kena kesombongannya, dia memalingkan wajahnya, ya. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan ya sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtalan fakhur, orang-orang yang berjalan dengan sombong atau berkata dengan sombong. Baik, insyaallah kita bacakan berikutnya setelah kita mendengarkan azan, insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Berikutnya adalah waqala Salamah ibnil Aqwa, akala rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Dari Salamah bin Aqwa berkata, ada seseorang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik, maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati', orang ini mengatakan, aku tidak mampu. Ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Beliau kemudian bersabda, lastata'ta, engkau tidak akan mampu. Fama rafa'aha ila fihi ba'da, maka orang ini tidak mampu, tidak sanggup mengangkat tangannya ke mulutnya selamanya. Ya, ini yang tadi kita singgung,
ya, orang-orang yang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya, maka akibatnya dia mendapatkan akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Maka ini pelajaran dan peringatan bagi kita, jangan sampai kita menolak sabda Rasulullah, menolak hadis-hadis Rasulullah disebabkan kena kesombongan. Karena ini sangat berbahaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Beliau bersabda, maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni neraka itu? Kata beliau, kullu utulin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang kasar, jawadin yaitu orang-orang yang menahan uangnya, pelit, ya, tidak mau keluarkan duitnya untuk bersedekah. Mustakbirin yaitu orang-orang yang sombong. Yang ketiganya orang yang sombong. Ini disebutkan oleh beliau penghuni neraka. Wa qala Umar ibn Yunus al-Yamami, berkata Umar bin Yunus al-Yamami, nabba'ana abi nabba'ana Ikrimah ibni Khalid. Ya. Bapak saya menceritakan, Ikrimah ibn Khalid juga menceritakan bahwasanya laqiya Ibnu Umar faqala. Dia berjumpa dengan sahabat Ibnu Umar lalu berkata, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin yakhtalun fi misyatihi wa yata'aduhum fi nafsihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan ketika berjalannya. Kemudian dia merasa tinggi, merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Kecuali apa? Illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kecuali ketika bertemu dengan Allah, Allah pun murka kepadanya. Hadza ala syarti Muslim. Ini hadis yang sahih dengan syarat hadis Muslim. Allahu alam bisawab, ya. Atau kita bacakan hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah berkata, awwalu salasatun yadkhuluna an-nar amirun mutasallatun wa ghaniyun la yu'addi zakatu wa faqirun fakhur. Ada 3 orang yang pertama kali masuk masuk neraka, yaitu pemimpin yang zalim, orang kaya yang tidak membayar zakatnya, kemudian orang fakir yang sombong. Ini lebih parah lagi, ya, sudah fakir sombong, ya. Apa yang disombongkan? Kalau orang kaya sombong mungkin ada wasilah untuk sombong. Tapi kalau sudah fakir kok sombong, ya, ini membuktikan buruknya perilaku orang itu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang masih membahas bab tentang sombong insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Insyaallah bisa dipahami, ya. Tinggal diamalkan. Yang paling penting itu mengamalkan. Jadi ilmu ini kadangkala kita hanya mengulang-ulang. Sampai kapan? Ya seterusnya diulang-ulang. Dan ilmu itu enggak ada kadaluarsa. Kalau selain ilmu itu mungkin ada kadaluarsanya. Bisa bosan. Lawak, guyonan, cerita, lucu-lucuan itu sekali dengar, kita dengar lagi udah enggak lucu, udah enggak enak lagi. Tapi kalau ilmu, meskipun kita sudah pernah dengar dan terus mendengar, itu tidak akan pernah bosan. Yang membedakan tergantung suasana hati, suasana keimanan. Kalau keimanan kita makin tinggi, ilmu yang kita dapatkan semakin terasa, semakin terkesan, walaupun ilmu itu mungkin sudah kita dengarkan, ya. Jadi yang terpenting bagaimana kita mengamalkan, lalu kita ingatkan, dan supaya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.